Ya, selamat sore. Mendung belum tentu hujan, berkabut waktu yang cocok pemberian nutrisi. Nah, sesuai janji saya kemarin di Facebook, dan ada yang request lewat Messenger, dan janji saya adalah membahas tentang bagaimana cara membuahkan kemukus di luar musim. Nah, di sini ada video yang akan saya bahas atau saya berikan. Ya, dilihat di layar kaca ada kemukus. Ini musim normal, ini musim normal, musim normal. Ini buah di luar musim, ini buah di luar musim, ini buah di luar musim. Nah, saya lakukan sekarang hari ini tanggal 30 Maret 2021 di kebun rempah dan buah Ahmad Rohim. Oke, langsung saja. Takarannya adalah 15 liter per 200 mili, yaitu cairan menggunakan asam amino. Asam amino yang terbuat dari cacing tanah. Kenapa? Karena cacing tanah memiliki protein yang sangat tinggi. Dalam pembuatan asam amino ada videonya di video saya yang sebelumnya. Nanti sekalian penyemprotan, pengaplikasian cairan ini, dan pembuktian hasil yang sudah ada. Nah, kenapa tidak pakai hormon? Karena saya suka yang organik, walaupun saya masih tetap memakai bahan kimia, belum bisa full organik karena lokasinya yang jauh. Kalau yang lokasi ini kemungkinan kalau dicek sudah 90% full organik. Asam amino memicu tumbuhnya tunas baru, sedangkan karakter dari pohon kemukus dia akan mengeluarkan buah ketika tumbuh tunas. Nah, secara otomatis kalau kita tunaskan di musim berbuah, otomatis akan ada selang buah. Jika pohon yang belum berbuah di musim buah, segerakan semprot sesering mungkin dengan asam amino, karena dia akan tumbuh tunas baru dan berbunga. Kemukus tidak mengenal musim, yang penting ada tunas baru, dia akan mengeluarkan bunga. Hal itu akan saya buktikan melalui hasil saya sebelumnya. Oke, kita semprot. Nah, seperti ini ya. Nah, ini enggak ada tunas baru. Kalau kita rajin, nah, kemungkinan akan terjadi tunas baru dan berbunga. Kapan waktu asam amino bagus diberikan? Sepanjang tahun. Nggak peduli itu sedang buah, bunga, ataupun masa pertumbuhan, nggak ada masalah. Yang terpenting yang perlu diingat baik-baik adalah jangan memberikan asam amino ketika terik matahari sedang terjadi. Waktu tepatnya adalah ketika mendung-mendung seperti ini, atau sore sekalian, atau pagi sekalian. Nah, ini salah satu pembuktiannya. Kita bisa urai di sini. Ini buah normalnya seperti ini. Nah, setelah saya semprot 2 kali, 3 kali sama ini 2 kali yang sudah ada hasil, maka yang terjadi adalah tumbuh tunas baru. Nah, ketika tunas baru, saya pastikan keluar bunga. Dengan catatan pohonnya memang sudah besar atau standar kemukus untuk berbunga. Nanti disalahartikan, sulur cacing saya semprot kok enggak keluar bunga. Ya mana mungkin, karakter kemukus adalah dia akan keluar bunga ketika sudah ada ranting buah. Dia akan keluar ranting buah ketika pohonnya sudah besar. Seperti itu. Kalau misalkan
Misalkan dalam masa pertumbuhan bagus nggak disemprot asam amino, itu bagus. Karena semakin cepat pertumbuhan, semakin cepat pula dia keluar ranting buah. Nah, seperti itu. Ini yang pertama, penyemprotan yang pertama mengeluarkan malai atau bunga atau pentil seperti ini. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini yang perlu kalian lihat ya. Ini biasanya nggak keluar tunas kan, nggak keluar tunas terus berbunga lagi. Disemprot lagi, dia keluar tunas beserta bunganya. Seperti itu karakter kemukus. Pada intinya kemungkinan nutrisinya tercukupi, maka dia akan bertunas lagi. Seperti itu, karena nutrisi yang dimiliki, maaf jarinya kena kamera, nutrisi yang dimiliki itu hanya cukup untuk memberi makan buah yang ada, makanya dia tidak bertunas lagi selama berbuah. Kemungkinannya seperti itu. Ini Decapolaga Vanelli, nggak ada masalah, bagus ya. Terus ini ada lagi. Nah, ini ya, ini buah normalnya. Nah, itu buah hasil rekayasanya seperti ini, Nah, ini mode ke samping. Ini padat panjang jenisnya tuh. Sebelumnya ini asam amino ya, asam amino untuk pertumbuhan ya, bukan untuk kekebalan atau imun. Kalau yang untuk kekebalan itu ada Jacaba, PGPR, Trichoderma, asap cair. Nah, itu memang fokus ke kekebalan tanaman. Kalau ini untuk memicu pertumbuhan, atau bisa kalau untuk kemukus pembungaan. Oke, sambil nonton nyemprot. Nah, ini yang batangnya kecil ya, agak susah, semprotin terus saja ya, semprotin seminggu sekali, teret, keluarkan ranting buahnya. Fokuskan di bawah pohon, di bawah daun dan batang pohonnya, karena penyerapannya bisa terjadi melalui bawah daun atau stomata dan juga batang pohon. Nah, seperti itu. Nah, ini ada lagi. Ini yang buah normal sudah seperti ini kan. Ini dia bakalan keluar lagi insya Allah ya. Itu baru aja tunas tuh. Nah, seperti itu. Berikan nutrisi agar makanan cukup. Tuh. Nah, ini ya, saya berani digali ini. Ini dalamnya pampers bayi bekas. Yang nggak percaya bolehlah, saya gali, bayar 1 juta, dalamnya ada pampers enggak? Kalau ada, berarti saya dapat duit 1 juta. Bagi yang nggak percaya, apakah pampersnya sudah ada akarnya kemukus? Nah, yang penasaran bayar 1 juta, gali. Seperti itu. Kapol. Apa aja disemprot, nggak ada masalah.
Tuh vanilinya seger kan, nggak usah beli-beli pupuk ini itu, cukup buat sendiri. Nih buah di luar musim, beda kan. Ini yang musim, kemarin berbuah 12 semprot tunas langsung keluar. Nih ya seperti ini ketimpa. Nih yang musim sudah rata-rata seperti ini. Tuh, kan ini luar musim bisa asam amino fungsinya. Mengenai video pembuatan asam aminonya ada di video saya yang sebelumnya, silahkan diketik. Kalau nggak salah itu judulnya Matrohim buat asam amino, seperti itu tuh. Nah ini ada lagi yang lebih jelas ya. Nih buahnya seperti ini, yang musim, ini yang di luar musim tuh ya, tuh. Nah, seperti ini efeknya asam amino buat pembuahan. Semprotin lagi biar makanannya cukup. Kalau makanannya cukup, yang rontok itu semakin minimal, semakin sedikit. Nah, kalau makanannya tidak cukup, walaupun berbunga, dia tetap akan rontok karena kemukus itu mandiri. Ya, jahe kuning karena memang waktunya dorman atau merontokkan daun, ini menjelang kemarau ya. Nah, menurut hal yang saya pelajari, NPK ya, NPK diserap tanaman dalam bentuk amino. Nah, NPK diserap tanaman dalam bentuk amino. Jadi kalau kita bisa buat asam amino, ngapain pakai NPK lagi? Kan logikanya seperti itu. Nah, saya dulu juga penasaran kan. Nah, terus akhirnya saya buat, ternyata efeknya bagus. Nah, kadang di tanaman lain bagus, di gemukus belum tentu bagus. Di gemukus bagus, di tanaman lain juga belum tentu bagus. Jadi menurut saya solusinya adalah praktek lapangan ya, praktek lapangan tuh. Ini malah ke tanah, ini penanaman baru, ini nggak sempet dirambatin. Ini tanam langsung ya, yang kemarin di video. Semprotin aja, sama tanahnya nggak ada masalah. Tuh. Bunganya. Nah itu pembuatan asam amino kalau untuk pertumbuhan yang bagus dari cacing tanah. Kenapa nggak boleh pakai EM4 atau nggak melibatkan mikroorganisme ya?
karena asam amino lebih cepat memakai enzim ya, ekoenzim. Nah, ini contoh kemukus jantan pemirsa, kalau mau tahu. Ini kemukus jantan seperti ini hanya buat contoh bagi teman-teman yang datang ke sini ya, kadang penasaran. Ini jantan, butirannya itu yang dimalai hanya seperti debu. Nah, seperti itu. Ini yang jantan, ini yang betina. Nah, butirannya pecah ya, kasar. Coba dibedakan. Nah, itu yang kuning yang jantan. Nah, ada yang kuning tapi betina, tapi tetap butirannya seperti ini. Dari masing-masing jenis itu semua ada jantannya, tapi patokannya betinanya seperti ini, yang kasar seperti itu. Dari berbagai jenis ada yang jantan semua, mau tangkai panjang, padat, semu, semua ada jantannya. Nah, ini yang memang belum saatnya ya, belum saatnya berbuah. Jadi biarpun disemprotin asam amino, hanya mengeluarkan tunas yang lebih besar dari normalnya kalau memang belum waktunya berbuah. Tapi kalau sudah berbuah, bisa dibuahkan di luar musim. Jatuh. Oke, terus kita jalan. Ini belum buah juga, sabar. Ini bisa dirunduk atau dipelorot atau di roll ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti itu, pembuktian sekaligus ya, batang pohon dan bawah daun utamakan ya, karena stomatanya ada di situ. Nih, buahan di luar musim terbukti kan, banyak yang berhasil lah, ibaratnya seperti itu. Terus ya, ini timbul pertanyaan mungkin di antara kalian, kalau yang pohonnya tinggi ya, yang pohonnya tinggi semacam ini bagaimana? Jangan khawatir, pohon tinggi berikan di batangnya saja, nggak ada masalah, berikan di batang. Nah, itu ini di pohon kelapa. Ya. Pohon kelapa, pohon mahoni, gamal, tuh. Nah, ini lagi tuh tunasnya melehoi. Nah, ini membantu memberikan makanan. Oke, jadi pada intinya dalam bahasa kerennya ya, bahasa pertaniannya, asam amino adalah nutrisi atau zat atau cairan yang mampu memicu pertumbuhan. Nah, saya kaitkan dengan kemukus. Kemukus di saat tunas baru pasti keluar bunga.
Oh begitu, kalau begitu ini bisa untuk membuahkan kemukus di luar musim. Saya uji coba 1-2 berhasil, saya kira cuman kebetulan. Nah setelah satu lahan ini saya berikan full, ternyata memang bisa kan, seperti yang di video tadi, yang awal-awal video. Jadi saya rasa bagus buat di share ya. Jadi bagi kalian selamat mencoba, tapi ingat ketika sudah menggunakan asam amino kalian harus sabar, terutamanya sudah menggunakan organik kalian harus sabar, karena efek dari pupuk organik tidak langsung atau instan seperti kopi instan, kopi mix, dan mie instan. Maksudnya nggak langsung efek, lebih lama dari menggunakan pupuk kimia atau pemacu pertumbuhan yang berbahan kimia. Tapi ketika sudah ngefek ya, efeknya nggak hilang-hilang, awet, karena itu bisa dikatakan makhluk hidup, mikroorganismenya hidup seperti itu. Jadi berkembang terus, berkembang dan berkembang. Tapi ngefeknya memang lama karena setiap makhluk hidup butuh adaptasi. Ya. Semprotin terus. Ini yang tinggi-tinggi seperti ini cukup di batang pohonnya saja. Ini menggelegar ya kalau melihat seperti ini. Ya ini susah gampang sih menurut saya ya. Susahnya tiba-tiba bisa mati walaupun sudah diatur ya pH tanah apa ini itu, tetap aja bisa tiba-tiba mati. Ya intinya mungkin bisa dikendalikan dengan cara rekayasa sebagaimana habitat aslinya, yaitu hutan rimba. Jadi enggak kurangi pupuk kimia dan sebagainya, mungkin seperti itu. Di hutan rimba dia tumbuh di antara rerumputan dan sebagainya. Mungkin kalau mau disiangi enggak masalah, tapi harus dengan cara yang tepat. Mengenai hutan rimba jelas enggak ada yang namanya tanah bacek atau benyek. Nah makanya saya buat seperti ini. Intinya saya buat semirip mungkin dengan yang di habitat aslinya. Nah bagi yang penasaran dan ingin sharing, silahkan datang. Alamat saya di Desa Watudhuwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk tepatnya 30 meter dari SD Negeri Watudhuwur. Nih kalau nggak percaya, satu pohon berbagai kelas tuanya, karena tumbuhnya juga nggak bareng atau direkayasa. Nah seperti ini tuh makan. Nah ini diberi makan lagi. Sebenarnya ini nggak perlu banyak, yang penting rajin. Nah sebenarnya lokasinya nggak hanya di sini,
tapi yang berbagai lokasi itu agak jauh, jadi ya ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek gitu. Ini pembuktian lagi ya, ini pembuktian lagi. Nih yang buah perdananya pertama musim ini. Terus yang ini nih bisa dilihat ya. Biasanya kalau sedang buah tidak tunas kan, tidak ada tunas, otomatis daunnya tua kan. Tapi ini sudah buah, sudah tunas, berbunga lagi. Nah seperti itu. Mungkin bagi kalian yang kesulitan ya, dalam bahasanya kesulitan, bagaimana kok omoku saya nggak buah, cuman lebat saja, padahal udah pernah buah. Kalau udah pernah buah berarti kan itu betina. Coba aja hantam asam amino 1 minggu sekali selama 1 bulan, kemudian langkah selanjutnya adalah 2 minggu sekali. Tapi ingat, jangan dihantam pupuk kimia lagi, karena bisa nggak ngefek. Iya, kapulaga India, Malbar. Terus hantam asam amino. Ini yang sudah seperti ini di batang aja nggak ada masalah, bawah daun dan batangnya. Ini sebenarnya kalau untuk pertumbuhan pembuahan itu mainnya sinar matahari dan pemberian nutrisi kalau untuk hal itu. Tapi kalau untuk ketahanan yaitu dimulai sejak ya, kalau untuk ketahanan dimulai sejak menjelang awal musim hujan atau akhir musim kemarau, yaitu trichoderma ataupun PGPR, dan juga kalau Jakaba bebas sepanjang tahun. Nih, nggak percaya, keluar kan ranting buahnya. Nah ini adalah tanda-tanda ada ulat. Ini yang bisa mematahkan tunas. Ini tanda-tanda ulat seperti ini. Nah ini sebenarnya pengendaliannya harus dengan air tembakau bisa, dibuka bisa. Ini yang masih baru, ini ulat dalamnya. Kalau yang sudah seperti ini ada bercak, dibiarkan ini akan patah. Nah ini beranting ini berapa kali semprot. Nah ini contoh efektifnya asam amino di masa pertumbuhan seperti ini. Efeknya seperti ini, lebih memicu ya, memicu pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya terpicu, otomatis masa pembuahannya pun semakin cepat. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya saya sudah banyak melakukan uji coba pupuk cair yang buatan, tapi yang efeknya cepat kelihatan asam amino, Jakaba tuh yang cepat bisa dilihat efeknya itu keduanya itu. Nah ada lagi itu Bio M, ada apa namanya PGPR bagus juga, PGPR, dan juga nutrisi lain banyak sebenarnya, tapi baru ini aja yang saya lakukan karena nggak begitu fokus ya. Kadang kerja di tempat lain, kadang
kemana gitu, jadi nggak begitu fokus, intinya seperti itu. Nah oke, terima kasih yang sudah menonton, dan mohon maaf apabila cara pengambilan gambar dan bicara saya kurang bagus ya. Selamat sore dan selamat mencoba, semoga bermanfaat dan kalian berhasil.